Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bunga mawar mekar berseri, semerbak wangi di pagi hari. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka pidato ini dengan rendah hati. Hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang notifikasi HP rasanya seperti magnet. Begitu bunyi ting, tangan langsung bergerak tanpa pikir panjang. Kadang belum sempat sarapan, kita sudah sibuk lihat status, reel atau berita yang belum tentu benar. Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, apakah media sosial yang kita gunakan sudah membawa kebaikan atau justru membuat kita lupa waktu, lupa mandi, bahkan lupa kenyataan. Pembahasan inilah yang akan kita angkat hari ini. Bijak menggunakan media sosial untuk kebaikan. Teman-teman sekalian, kita semua tentu sudah akrab dengan yang namanya media sosial. Setiap hari kita menggunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Melalui media sosial, kita bisa berkomunikasi, berbagi informasi, mengekspresikan diri, bahkan mencari ilmu dan peluang kerja. Namun sayangnya, tidak semua orang menggunakan media sosial dengan bijak. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, sekitar 60% berita bohong atau hoax di Indonesia berasal dari media sosial. Banyak pengguna yang dengan mudah membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya terjadi kesalahpahaman, perpecahan, bahkan tindak kejahatan digital. Padahal media sosial bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan dan inspirasi. Hasil survei Kata Data Insight Center tahun 2022 menunjukkan bahwa 74% pengguna media sosial di Indonesia telah menggunakan platform digital untuk hal-hal positif seperti berbagi ilmu, berdonasi, menginspirasi, dan mendukung kegiatan sosial. Ini membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi wadah membangun masyarakat yang cerdas dan peduli. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial harus mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Caranya sederhana, yaitu 1. Saring sebelum sharing. Pastikan informasinya kita bagikan benar dan bermanfaat. 2. Gunakan media sosial untuk menyemangat, bukan menjatuhkan orang lain. 3. Sebarkan konten positif seperti edukasi, motivasi, dan ajakan berbuat baik. 4. Hargai privasi dan pendapat orang lain, karena dunia maya mencerminkan kepribadian kita di dunia nyata. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa menjadikan media sosial sebagai tempat untuk belajar, berbagi, dan berbuat baik bagi sesama. Hadirin yang saya hormati, bijak dalam bermedia sosial bukan hanya tentang memahami teknologi, tetapi juga tentang memiliki tanggung jawab moral. Setiap kata yang kita tulis dan setiap gambar yang kita unggah mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun, bukan merusak. 1. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. 2. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. 3. Gunakan media sosial untuk memberi manfaat, bukan hanya mencari sensasi. Hadirin yang saya banggakan, sebelum kita kembali buka HP dan nge-scroll sampai lupa waktu, mari saya ingatkan satu hal penting. Di media sosial, jempol kita itu kecil, tapi kalau salah pencet, masalahnya bisa besar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pidato ini, izinkan saya kembali membacakan sebuah pantun. Ke sekolah bawa penghapus, pulangnya malah tertinggal di atas meja. Sekian pidato saya yang singkat dan halus.
Semoga ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.